Selamat siang, Motovlog Padang. Hari ini saya berkesempatan untuk pulang kampung ke Bukit Tinggi. Ini adalah rumah kedua saya dalam Kota Padang. Kalau bisa dibilang itu adalah rumah orang tua gitu. Nah, ini yang kita lihat barusan adalah petugas jalan raya, petugas pembuat marka jalan. Nah, seperti ini nih yang ada di tengah-tengah ini. Nah, sekarang udah dihapus ya. Sebelumnya warnanya putih, tapi selanjutnya kemungkinan akan dikasih warna kuning. Bisa kita lihat udah ada bekasnya atau jejaknya yang dibuat sebagai penanda nanti akan dibuat warna kuning. Ada apa misteri di bawah apa mengenai warna marka jalan ini? Kita bahas dalam video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, kita berawal dari kawasan Kasang Duku, Kabupaten Padang Pariaman. Di awal tadi kita melihat ada petugas pembuat marka jalan atau garis jalan. Dia menggunakan sebuah mesin yang dilengkapi dengan mobil. Jadi sistemnya otomatis dan tidak menggunakan manual lagi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini masih marka jalannya masih putih. Mungkin kalian tidak menyadari kenapa saya membahas ini. Dalam peraturan pemerintah yang baru, pemberian warna pada marka jalan sudah ada peraturannya. Kalau untuk lintas provinsi atau jalan negara, marka jalannya di tengah ini akan diberi warna kuning. Nah, warna kuning itu menandakan adalah jalan provinsi, jalan nasional, bisa bilang jalan nasional gitu, dimana semua pengaturannya atau anggaran-anggarannya di bawah wewenang pemerintahan pusat dan provinsi. Nah, seperti yang kalian ketahui, setiap tahunnya ada anggaran-anggaran untuk perbaikan jalan. Nah, mungkin kalian yang bingung juga, dalam provinsi bagus, luar provinsi kok jelek, belum diperbaiki juga gitu. Nah, itu salah satunya harus disetujui dulu anggaran nasional untuk perbaikan jalan. Karena ya memakai anggaran daerah provinsi. Nah, kembali lagi masalah warna marka jalan, warna kuning tadi. Seharusnya jalan ini harusnya warna kuning karena ini adalah lintas batas jalan nasional langsung menuju Kota Pekanbaru atau Medan. Karena rute ini adalah rute ke Bukit Tinggi. Nah, kemungkinan yang tadi petugas jalan raya tadi akan mengganti warna ini, akan menjadi warna kuning, menjadi warna jalan nasional. Nah, ini adalah titik temu flyover. Nanti akan dibuat flyover di sini, jalan tol Sumatera, Trans Sumatera. Saya meninggal.
dimana gerbang awalnya tol ini ada di bypass tadi. Lalu di sini akan melintas aja ya, akan ada flyover di atas, jalan di atas. Jadi bukan pintu tol di sini, dia akan melintasi. Oke, kita lanjut lagi masalah marka jalan tadi. Nah, yang kedua itu warnanya putih, seperti yang kalian lihat ini. Pada umumnya seperti tahun-tahun sebelumnya ini tetap putih kan. Nah, untuk tahun sekarang, untuk putih ini adalah jalan kota, bisa dibilang jalan protokol di jalan kota. Seperti kalau di Padang itu di Jalan Sudirman, Jalan Es Karman, nah itu akan diberi cat putih sebagai menyatakan hak milik dan juga memakai anggaran kota atau daerah. Nah, terkadang anggaran daerah ini sangat sangat cepat keluar, cepat disetujui, makanya jalan kota cepat bersih, cepat bagus. Nah, keberadaan jalan kota ini juga sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian, karena ya sebuah kota akan dinilai bersih apabila jalannya bagus. Nah, selanjutnya juga ada jalan desa. Nah, bagaimana bentuk jalan desa? Bagaimana garis tengahnya? Yaitu garis tengahnya tidak ada. Jadi jalan desa tidak ada garis tengah, tetapi marka samping jalan kemungkinan masih ada. Marka samping jalan ini masih bisa warna putih biasanya. Nah, itulah 3 buah warna, 3 buah fungsi jalan berdasarkan warna marka tengahnya. Kita ulangi, kalau kuning itu jalan nasional, kalau putih itu jalan kota atau kabupaten, kalau tanpa garis itu adalah jalan desa. Nah, dan juga untuk jalan sendiri sebagai panduan, marka jalan ini fungsinya adalah pembatas antara lajur kiri dan lajur kanan. Dan apabila kalian pengguna mobil mungkin lebih paham, lebih tahu artinya, marka jalan itu sangat berfungsi sekali, karena ada garis putus-putus, ada garis lurus aja tampak. Apa sih perbedaannya? Perbedaan antara garis putus-putus dengan garis lurus itu mungkin kalian sudah tahu, tapi saya akan mengulangi. Kalau garis lurus itu adalah tidak boleh atau dilarang memotong lawan di depan, atau kalian tidak boleh melewati jalur antara kiri ke kanan. Apabila kalian menaati itu, insya Allah jalan kalian akan selamat sampai tujuan. Terkadang ini banyak diabaikan. Jalan kiri seharusnya tidak boleh. Biasanya garis lurus ini di tikungan-tikungan seperti ini nih garisnya. Nah, setelah lurus jalan lurus dia akan putus lagi. Nah, ini kebiasaan kadang-kadang di tikungan kalian motong-motong. Nah, itu dia perbedaan marka jalan berdasarkan garisnya. Nah, sampai demikian dulu penjelasan kita, pelajaran kita mengenai marka jalan, perbedaannya. Dan apabila saya ada kesalahan pengucapan atau kesalahan data, saya minta maaf.
Jangan lupa like,